Doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Permata hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 2 dimulai dari ayat 20 sampai akan berakhir pada ayat 26. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. 2 Timotius, maksud saya 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 hingga 26. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna baginya, berguna bagi Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Jujur, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan setelah 1 minggu kita melaksanakan tugas panggilan kita, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mendengar sabdanya, karena kita yakin dan percaya bahwa sabda Tuhanlah kembali memberi kita arahan baru, semangat baru, memasuki minggu-minggu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memasuki Minggu Permata di GBKP hari ini. Minggu Permata berarti minggu ini fokus membahas tentang orang muda. Orang muda menjadi harapan bangsa, apalagi dalam rangka memasuki tahun bonus demografi 2031-2045. Pemudalah yang paling banyak di negara kita. Pemudalah yang paling banyak di gereja. Maka pemudalah pemimpin yang akan mengambil alih kepemimpinan di keluarga, di gereja, dan masyarakat. Ini penting supaya pemuda permata gereja sekarang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, yang unggul, yang punya dedikasi untuk memimpin bangsa dan negara. Tema kita dalam Minggu Permata ini ialah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena ini bagi kami pertama kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GBKP Simpang Awas ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Majelis Runggun Simpang Awas melalui Pertua yang mengajak kami atau memberi kesempatan kepada kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nama saya Ramli Selamat Natal Harahap. Karena tanggal 25 Desember lahir dikasih Selamat Natal namanya. Jadi mudah mengingatnya, namanya Selamat Natal. Telah menikah dengan Pendeta Tuti Justini Huta Barat, berada di baris ini 1, 2, 3 dari awal. Bolehlah berdiri supaya dilihat Bapak Ibu, Pendeta Tuti Justini Huta Barat. Dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama itu laki-laki, Fidei Felix Defensor Harahap.
baru diwisuda dari unit UGM, Fakultas Teknik Fisika, 28 Agustus yang lalu. Lalu sedang memulai pekerjaan setelah 1 minggu wisuda di Alta Consulting Jakarta. Jadi hanya 1 minggu wisuda, setelah itu bekerja. Dan yang kedua, adiknya perempuan, Gladys Letitia Harahap, kelas 3 SMA Santo Thomas 3 Medan. Nah, mungkin dia masih bercita-cita juga ke UGM, ikut abang katanya. Oke lah, silakan saya bilang. Tapi kalaupun nanti tidak bisa ke sana, ada kampus-kampus lain yang terbuka, secara khusus misalnya SCT Abisat Medan. Saya sebagai pendeta dari Gereja Kristen Protestan Angkola, saya hari-hari mengajar di SCT Abisat Medan. Dan jika ada Bapak Ibu, anak-anak kita Permata yang ingin menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta di GBKP, silakan mendaftar ke SCT Abisat Medan tahun depan. Kalau sekarang sudah tutup, sudah mulai mata kuliah atau perkuliahan yang baru. Kami tinggal di perumahan Krio Village Semen Cilim, dekat GBKP Semen Cilim, ada GBKP saya lihat di situ. Nanti kalau Bapak Ibu melewat di Medan Krio, mampirlah ke rumah sambil minum kopi, minum teh, makan goreng pisang, cerita-cerita tentang gereja, tentang iman, tentang ya semuanya lah, apa yang kita bahas nanti. Inilah perkenalan kami. Nanti kalau habis ibadah ini mau lanjut lagi perkenalan, silakan. Kita kembali ke teks dalam rangka Minggu GBKP, Permata GBKP, tema kita melakukan kehendak Tuhan. Ini menarik supaya kita baik sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita menjadi emas dan perak, bukan menjadi kayu dan tanah. Mengapa? Dalam teks tadi dikatakan orang yang menjadi emas dan perak itulah yang memuliakan Tuhan. Tapi orang yang menjadi kayu dan tanah itu kurang mulia atau kurang memuliakan Tuhan. Jadi sama-sama mulia sebenarnya, tapi yang paling mulia adalah emas dan perak. Berarti Permata GBKP harus dipersiapkan menjadi emas dan perak. Tidak jadi jadi kayu dan tanah. Nah, dalam rangka mempersiapkan Permata menjadi generasi GBKP yang memuliakan Tuhan, maka kita akan melihat teks ini. Bagaimana rupanya supaya GBKP atau Permata atau kita sebagai keluarga GBKP mempersiapkan anak kita menjadi emas dan perak. Apa yang kita lihat dari teks ini untuk dalam memaknai Minggu Permata ini? Yang pertama, menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan itu sangat penting. Jadi di rumah Tuhan itu ada perabot-perabot yang memuliakan Tuhan. Perabot-perabot apakah itu? Perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak. Kalau dalam teks tadi, apa itu perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak? Dikatakan penjelasannya ialah orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Siapakah emas dan perak itu? Ialah orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Pemuda sekarang mudah dan rentan masuk dalam tindak kejahatan. Narkoba, free sex, pergaulan bebas, atau melakukan tindak-tindak yang tidak berkenan bagi Tuhan, melawan orang tua karena keasikan main game, lupa sekolah, lupa studi, lupa PR, lupa pekerjaan rumah, karena keasikan bermain dengan teman-teman, main PSK atau main sekarang ini banyak sekali game-game yang membuat menyita anak-anak perhatiannya, lupa akan dirinya. Jangankan lupa mengerjakan PR, lupa minum, lupa makan. Ini membuat mereka menjadi kayu dan tanah, kurang mulia. Jadi dalam rangka menjadikan GBKP dan pemuda Permata GBKP itu menjadi emas dan perak, mulailah mengurangi tindakan kejahatan. Di Permata itu kalau digoda dengan tindakan kejahatan, katakan tidak. Karena itu mengurangi kualitasmu sebagai Permata. Jadi kalau ada godaan yang menggiurkan, katakan tidak, karena itu mengurangi kualitasmu. Karena akan turun menjadi kualitas kurang mulia, menjadi kayu dan tanah. Kayu dan tanah itu mudah busuk, mudah lapuk, mudah menjadi abu. Tapi kalau emas dan perak itu bertahan oleh karena api, oleh karena hujan, oleh karena dingin, entah apapun, emas itu tetap emas. Dibuang kemana dia tetap emas. Tapi kalau kayu, kalau tanah,
dia bisa berubah karena tidak tahan akan uji. Itu yang pertama, kita akan menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Kalau dia di gereja, jadilah menjadi permata yang ambil bagian di gereja, mungkin pemusik, mungkin user, mungkin kolektan, atau banyak sekali pekerjaan di rumah Tuhan. Kalau ada sampah yang kotor di gereja, sebagai permata dia ambil bagian. Jangan dianggap oh itu kan tugasnya koster, tugasnya OB, bukan. Rumah Tuhan ini rumah kita. Coba kita bayangkan kalau kita di rumah, jatuh aja pun nanti puntung rokok kita marahi bapak kita. Pak, masa merokok dibuang puntungnya di sini? Kan ada asbak, baru kupelin. Nah itu. Tapi di rumah Tuhan menjadi asbak besar bagi perokok, bagi bapak. Langsung baru habis langsung agak peduli dia. Padahal ini rumah Tuhan, suka-sukanya buang sampah. Baru makan permen, nah itu. Lalu sudah habis permen karetnya, tidak manis lagi, masuk ke bawah, masuk ke bawah kursi itu. Jadi kalau diperiksa gereja paling kotor di bawah kursi, banyak permen karet. Atau sampah-sampah permen. Pas naik pendeta, buka permen, makan, sampahnya lepas karena tong sampahnya besar. Nah itu dikurangi. Karena itu tidak membuat kita jadi perabot yang mulia. Perabot yang mulia ialah mengurangi dari kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya permata ini menjadi emas dan perak, menjadi melakukan kehendak Tuhan, menghindari pertengkaran dan mengejar kebajikan. Nah, permata ini selalu punya kesempatan dan potensi berkelahi. Pertama dengan siapa? Orang tuanya. Disuruh mandi tidak mau, disuruh makan tidak mau, disuruh belajar tidak mau. Apa sih mah? Itu aja. Apalagi sekarang dibilangnya tadi, anak kami, buruh kami di rumah maus saya lalap katanya, saya lalap. Sudah kita ulang-ulangi perintah, saya lalap itu. Bahasa karonya sama juga ya, saya lalap. Berulang-ulang itu, berulang-ulang. Memang pengajaran itu harus berulang-ulang sampai bosan. Ulangan 6 ayat 6 itu pengajaran kepada anak-anak kita berulang-ulang. Jangan bosan. Jadi kalau cerewet pun ibu itu kepada kita karena mengulang-ulang pengajaran itu. Jadi jangan bosan. Itu karena kasihnya ingin membentuk karakter kita menjadi karakter emas dan perak supaya menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Itu. Jadi hindari pertengkaran, tapi lakukanlah apa? Kebajikan. Kebajikan bagaimana? Sebagai anak, sebagai permata, mudahlah mendengar didikan, mudahlah mendengar perintah, jangan sulit mendengar perintah. Karena generasi sekarang kan sudah generasi avatar. Apa-apa bentar. Nah, belajar kau, bentar ma. Nah, mandi kau, bentar ma. Nah, kau cuci piring, bentar ma. Generasi avatar, apa-apa bentar. Ini dirubahlah. Permata itu jangan generasi avatar, tapi generasi yang siap bekerja. Atau sekarang lebih keren, sekarang generasi rebahan. Sampai di rumah langsung rebahan, langsung nonton TikTok, rebahan sampai malam. Lupa tidur lagi nanti. Tidur jam 2 pagi. Kita ingatkan, besok kau sekolah jangan main. Iya sebentar, kita matikan lampu. Kita pikir sudah tidur, masih tetap main TikTok, nonton YouTube, nonton scroll dan sebagainya. Itu hati-hati, kurangilah pertengkaran, lakukanlah kebajikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan sebagai permata, membawa orang bertobat dan menjadi pembawa kebenaran. Kalau permata itu membawa bertobat teman-temannya, bertobat keluarganya, membawa damai, itu keren. Tapi jarang anak muda membawa bertobat orangnya. Tapi sebenarnya itu fungsi kita sebagai pemuda permata. Harus membawa bertobat, minimal teman-teman kita. Diajak misalnya main keluyuran, kita katakan, janganlah, kita kan sekarang sedang belajar. Janganlah keluyuran bro, sis gitu kan. Nah kita bawa perubahan sehingga datang kita ke komunitas permata membawa kedamaian. Jangan mau tergoda, jangan mau diajak. Kita punya prinsip karakter pemuda Kristiani
yang tetap teguh pada iman, pada pengakuan iman kita. Sudah belajar CD kan? Jadi peganglah apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita, menjadi doktrin yang hidup, pengajaran yang hidup, menghalau, membentengi kita dari ajaran-ajaran yang merusak iman kita. Jadi membawa pertobatan dan membawa kebenaran. Inilah yang kita lihat, yang kita belajar dari teks ini, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Sebagai permata atau sebagai orang tua, kita pun harus membawa kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Berdasarkan teks 2 Timotius tadi. Yang pertama, kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Pertama, kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Kalau membersihkan tubuh ini gampang. Hanya mandi 3 kali sehari sudah bersih. Atau untuk membuat cantik gampang, pergi ke salon. Ada salon murah, salon sedang, salon mahal. Bisa dipoles setengah jam, bisa cantik, bisa ganteng. Tapi membersihkan diri, membersihkan hati, itu membutuhkan waktu yang panjang. Karena bicara karakter itu tidak 1 jam 2 jam, tapi berbicara karakter itu all life, sepanjang hidup. Karakter itu tidak mudah diubah, tapi pelan by proses akan terjadi karakter pemuda, karakter Kristiani, karakter orang tua yang melakukan kehendak Tuhan. Marilah sebagai orang tua menyucikan diri, sebagai anak menyucikan diri dari yang jahat. Jadi kalau orang baik bertemu orang baik, maka rumah itu menjadi rumah hadirat Allah. Kalau rumah kita menjadi rumah hadirat Allah, mari nikmati kebesaran Allah. Maka Tuhan akan memudahkan kita dalam meraih masa depan, memudahkan rezeki bagi kita, bahkan memberi kehidupan yang baik dan yang kekal. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita untuk melakukan kehendak Allah? Mari menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Yang kedua, kita harus mampu menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Kalau bertengkar dengan anak, punya batasan. Atau bertengkar suami istri, punya batasan. Kadang-kadang kan tidak mungkin terhindari pertengkaran dengan istri dan suami kita. Namanya pun manusia. Tapi kalau bertengkar, buatlah solusinya. Misalnya, masakanmu hari ini nggak enak, manis sekali atau asin sekali. Solusinya apa? Panggil tukang masak. Itu kan, supaya jangan keasinan, jangan kemanisan. Tapi kalau dipanggil tukang masak, resikonya apa? Bayar tiap bulan, mahal. Karena tidak mampu membayar, udahlah, kitalah saling menerima. Kalaupun manis bilanglah enak kan, kalaupun asin bilanglah enak. Saling menerima. Toh tidak ada yang rugi. Paling-paling kalau kemanisan tambah air, keasinan tambah air. Toh hanya sebentarnya itu kan. Kurang enak pergi ke BPK sekali kan, pergi ke Saksang sekali kan. Nah, itu kan gampang daripada ribut. Jadi hindari pertengkaran, karena pertengkaran membawa bahaya, tidak membawa berkah. Itu yang kedua, kita harus mampu menghindari pertengkaran, apalagi dengan anak. Anak-anak itu direkamnya semua perkataan kita. Sekali kita menyakiti anak, seumur hidup dia ingat sakit hatinya kepada kita. Makanya ketika kita sudah tua, dia tidak mau merawat kita. Karena apa? Sakit hati perkataan kita. Kau manusia anak kecil kau ya. Diingat. Maka mulailah sekarang berkata yang baik. Supaya mereka baik nanti kala kita sudah tua. Kala kita sudah mulai bertongkat. Batuk-batuknya panjang sekali. Gitu kan? Panjang. Kalau masih seperti ini saya gampang kan. Ambil 2 air putih. Mau dia. Tapi kalau sudah panjang batuknya, pikirnya udah mati. Mak. Masih bernapas rupanya. Kira-kira begitu. Mulailah hindari pertengkaran. Yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan? Kita harus mengejar kebajikan dan hidup dalam kebenaran. Kebajikan itu ialah belajar firman Tuhan, baca sabda Tuhan, dengar renungan-renungan. Sekarang kan udah banyak YouTube, renungan-renungan kan? Atau berseliweran di media elektronik kita atau media sosial kita, di grup-grup WA ada renungan harian, ada macam-macam itu. Gampang kan? Sekarang ada Alkitab luncurkan lagi program baru namanya Gebada. Gerakan baca dan dengar Alkitab. Membaca mungkin malas karena hurufnya kecil-kecil, lalu ada Gebada. Nanti di Play Store download
Gebada, Gebada, Gebada. Nanti kita sambil memasak dengar firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 1 sambil itu dengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, hati kita teduh, hati kita damai. Jadi kalau ada pun pertengkaran, oh firman Tuhan berkata, itu kan lembut. Jadi Amsal 15 ayat 1, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tapi kalau datang api, balas api, terbakar. Maunya datang api, datang air, mati. Sehingga sejuklah rumah itu. Terhindar dari perang Irak dan Iran. Terhindar perang Israel dengan Hamas. Jadi peperangannya sebentar, tidak sampai menahun. Kalau sudah menahun itu bisa ranjang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan? Kita harus mampu membimbing orang lain dengan lemah lembut. Ada banyak orang membawa orang kepada kebenaran, caranya salah. Intinya dia mau mengajar orang supaya bertobat, tapi caranya salah. Lalu orang bilang caranya itu layak, katanya kan. Bukan, pesannya sih bagus, tapi caranya. Ini ada pendeta yang viral beberapa minggu yang lalu, yang mengubur orang meninggal, ya kan? Lalu pendeta bilang, kubur hamuma, bahasa Indonesianya, kuburkan kalianlah mamakmu itu, kan? Lalu bilang orang, kejam kali pendeta ini, preman kali, gitu. Isinya benar, tapi caranya salah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau teks ini mengatakan supaya kita menjadi perabot yang mulia melakukan kehendak Tuhan, bimbinglah orang dengan lemah lembut, mengajar dengan lemah lembut, berbicara dengan lemah lembut. Tapi jangan gara-gara dibilang lemah lembut, katanya lemah lembut, tapi isinya kasar. Iya, kurang ajar kau. Iya, betul. Kurang ajar kau. Kan kasar juga itu. Tapi caranya lembut, tapi isinya kasar. Maunya katanya bagus, perkataannya lembut. Nah, itu baru klop. Tapi memang kadang-kadang kalau sudah emosi, kata-kata kita enggak terrem. Tidak bisa kita saring lagi. Langsung nah, karena kebatakan kita kan langsung keluar emosionalnya. Karena sering makan kan itu kan. Jadi sikap kita pun gitu. Karena apa yang kita makan itu juga karakter kita kan. Coba orang Jawa yang dimakan kan tempe, tahu, lalapan. Makanya kalau jumpa, mas, kita yang kita makan ikan teri. Cara makannya harus keras sekali kan. Makanya hidup ini keras kan itu. Kata-katanya keras. Kita tinggal di gunung, memanggilnya nggak mungkin. Rudi datang kau, nah nggak kedengaran. Harus Rudi pulang kan. Supaya kedengaran, karena di hutan, di gunung. Kalau di Jawa kan datar. Paijo pulang ya nak, ya anje, kan itu. Karena halus pun gak apa-apa. Kalau kita sudah kirian, papa makan. Dari sini ke sana gak sampai. Udara dari sini ke sini, kita menyampaikan ke sana, hilang suara ke sana. Jadi harus kasar atau keras gitu ya. Jadi di sini dikatakan lemah lembutlah. Walaupun kita berkarakter keras, tapi keras lembut. Itu yang keempat, sehingga kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Kita akan pulang dengan damai sejahtera. Apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Permata hari ini, apa yang akan kita bawa menjadi kabar baik dalam rangka melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, pilihlah diri kita menjadi alat Tuhan yang mulia. Jadi katakan kepada diri kita, aku ingin menjadi perabot Tuhan yang mulia, yaitu emas dan perak. Sehingga kita mulai menyadari, kita rupanya setiap datang ke gereja, setiap melakukan kehendak Tuhan, baik di tengah keluarga sebagai ayah ibu, sebagai anak, baik di tengah pekerjaan kita di kantor, usaha swasta, kita ini emas, benda perabot Tuhan yang mulia. Jadi kalau orang yang mulia dihormati. Coba kita bayangkan kemarin Paus Fransiskus datang ke Jakarta. Ini baru pertama dalam sejarah kedatangan Paus, sehingga kedatangannya menjadikan Indonesia punya harga diri yang luar biasa. Baru kali ini pernah Injil diberitakan di Masjid Istiqlal. Baru kali ini sepanjang sejarah. Walaupun yang membangun itu arsiteknya Marga Silaba.
tapi belum pernah dibaca di situ Injil. Tapi kedatangan Paus dibacakan Injil di sana. Yusuf kalah sampai gini-gini. Kok bisa ya? Kok bisa? Heran dia. Yusuf kalah. Yang kedua, baru kali ini ada misa akbar di GBK 90.000 orang dari seluruh Indonesia. Bahkan dari Malaysia datang. Mereka pun tidak pernah gunakan itu untuk acara mereka. Yang mayoritas itu. Tapi kita, Katolik lah maksudnya, menggunakannya dengan kedatangan Paus. Paus datang dengan kesederhanaan. Pakai pesawat komersial, pakai mobil Toyota Zenith. Di Papua dia pakai Toyota Rise. Rise itu kan kecil. Rise kesederhanaan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa pemimpin itu, menjadi emas itu, tidak harus tampil megah. Yesus masuk ke Yerusalem tidak naik kereta kuda, tapi naik keledai betina. Maka dia datang dengan bersahaja. Bersahaja dalam bahasa sederhananya dengan sederhana. Dia tidak pakai topi merah, tidak pakai sepatu merah, tapi pakai topi putih, sepatu hitam. Artinya itu pakaian rakyat. Sejatinya Paus harus pakai topi merah, pakai mahkota, dan pakai sandal sepatu merah. Tapi dia tinggalkan itu supaya apa? Dia membela orang miskin. Maka dia bawa pesan fidelis, fraternit, dan compassionate. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Ini yang pertama. Pilihlah, kita harus menjadi alat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, mari menjaga kedamaian dan menghindari pertengkaran. Yang ketiga, mari kita melakukan kebajikan demi kebajikan. Yang keempat, yang terakhir, mari mengajak orang untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kelemah lembutan. Karena Tuhan menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajak kami untuk menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kami menjadi perabot rumah Tuhan, menjadi emas dan perak yang memuliakan Tuhan. Kami diajar untuk setiap hari mengurangi, menghindari kejahatan, bahkan menyucikan diri, supaya kami menjadi alat Tuhan yang berguna memuliakan Tuhan. Kami mengajak orang dengan lemah lembut, bahkan kami melakukan kebajikan dalam kehidupan kami sehari-hari, menghindari pertengkaran. Terima kasih Bapa. Mampukan kami memahami, mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.